Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menampilkan sebuah video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Bisnis dosen pengampu Pak Ridwan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 dengan materi Sistem Model Proses Bisnis Manufaktur yang beranggotakan saya sendiri Alpia Nuria Syarifah. Di sini saya sebagai moderator. NIM saya yaitu 21310003. Lalu ada Irfan, teman saya dengan NIM 21310007 dan Rifki Abdul Azmi dengan NIM 22310018. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan yaitu tentang pengertian manufaktur, jenis perusahaan manufaktur, proses dalam bisnis manufaktur, dan cara membangun perusahaan manufaktur dengan modal pas-pasan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian manufaktur dan juga materi tentang jenis perusahaan manufaktur akan dijelaskan oleh teman saya yaitu saudari Irfan. Oke, silahkan untuk menyimak videonya. Pengertian manufaktur. Perusahaan manufaktur. Manufaktur adalah produksi barang melalui penggunaan tenaga kerja, mesin, peralatan, dan pemrosesan atau formulasi biologis atau kimia. Manufaktur dapat berarti mengubah bahan mentah menjadi barang, jadi dalam skala besar, atau menciptakan barang-barang yang lebih kompleks dengan menjual barang-barang dasar ke produsen untuk produksi barang-barang seperti mobil, pesawat terbang, atau peralatan rumah tangga. Bahan baku diubah menjadi produk, jadi melalui rekayasa manufaktur atau proses manufaktur. Proses dimulai dengan desain produk dan pemilihan bahan. Bahan dimodifikasi selama berbagai proses manufaktur untuk membuat produk terjadi. Manufaktur sendiri memiliki arti yang berbeda dengan produksi. Produksi sendiri memiliki arti yang telah luas, yaitu proses pengolahan bahan mentah menjadi suatu produk seperti gas, cair atau padat. Sedangkan manufaktur adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi suatu produk dalam bentuk padat. Perusahaan manufaktur. Pada intinya, manufaktur adalah proses yang sederhana. Bahan baku atau bagian komponen dibeli dan kemudian diubah menjadi produk jadi. Namun, agar berhasil, produsen harus mampu menutupi biaya pembuatan produk, memenuhi permintaan dan penciptaan produk yang ingin dipasarkan. Ada 3 jenis proses produksi manufaktur: make to stock atau MTS, make to order atau MTO, dan make to assembly atau MTA. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan tentang pengertian manufaktur dan jenis perusahaan manufaktur yang telah disampaikan oleh Irfan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang proses dalam bisnis manufaktur yang akan dijelaskan oleh Rifki Abdul Azmi. Bagaimana proses dalam bisnis manufaktur? Nah, silakan menyimak videonya. Selanjutnya, proses dalam manufaktur. Setelah mengetahui pengertian umum tentang manufaktur dan beberapa jenis perusahaan manufaktur, selanjutnya adalah mengetahui proses bisnisnya. Berikut beberapa proses bisnis di perusahaan manufaktur. Yang pertama, proses pengadaan. Ini merupakan proses bisnis terkait pengadaan barang dan kebutuhan lainnya dalam membantu keberlangsungan bisnis. Yang kedua, memproses pengelolaan persediaan. Mengingat proses bisnis yang mengolah bahan mentah menjadi produk siap pakai, otomatis akan banyak barang atau bahan yang masuk ke dalam perusahaan. Yang ketiga, ada proses produksi. Fungsi proses produksi adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.
dan dapat dijual kepada konsumen. Yang keempat, penjualan dan pemasaran. Fungsi dari divisi ini adalah melakukan penjualan dan pemasaran untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, administrasi. Divisi ini bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, arahan, dan pengawasan agar kegiatan yang berlangsung lebih efektif dan efisien. Yang keenam, akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan memastikan keuangan badan usaha sehat dan mampu memenuhi kebutuhan produksi serta pengendalian hutang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Nah, itulah teman-teman materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang proses dalam perusahaan manufaktur. Nah, sudah tahu kan proses dalam perusahaan manufaktur. Untuk materi selanjutnya, bagaimana sih membangun sebuah perusahaan manufaktur dengan modal pas-pasan? Nah, materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang bagaimana memulai sebuah perusahaan manufaktur dengan modal pas-pasan. Silahkan menyimak videonya. Teman-teman, memulai sebuah perusahaan manufaktur memanglah bukan tugas yang mudah. Cukup banyak usaha dan modal untuk membangun perusahaan manufaktur yang sukses. Kurangnya dana adalah salah satu faktor penyebab mengapa orang tidak mencoba peruntungan di bidang manufaktur. Banyak pengusaha tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk bermanuver di sekitar industri yang kompetitif ini dengan sedikit atau tanpa dana. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus melakukan penelitian. Penelitian sangat penting untuk setiap bisnis agar berhasil. Kita harus melakukan penelitian menyeluruh pada produk dan pasar. Yang mana penelitian ini akan memudahkan kita menghemat biaya saat memulai dengan menggunakan jumlah uang yang tepat untuk memulai dan berinvestasi dengan bijak agar menghindari kerugian. Lakukan penelitian kritis pada produk pesaing untuk menemukan celah, lalu perbaiki kekurangan mereka dan buat itu bekerja untuk menghasilkan keuntungan dan meraih lebih banyak klien. Yang kedua, yaitu mulai dengan kemitraan. Menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan adalah penting. Memulai bisnis manufaktur sendiri tidaklah mudah. Itu karena kita harus berurusan dengan perusahaan yang lebih dulu sukses, sehingga kita tidak dapat mengalahkan kekuatan finansial mereka. Oleh karena itu, penting untuk menghasilkan nilai jual yang baik agar mereka tertarik untuk menjalin kemitraan dengan kita. Mereka mungkin memiliki peralatan yang kita butuhkan, tapi tidak memiliki produk yang kita tawarkan. Mitra kita tidak harus menjadi perusahaan manufaktur juga. Kita selalu dapat mempertimbangkan untuk berbisnis dengan perusahaan branding atau pemasaran juga. Cara terbaik untuk menghindari penggunaan untuk saat mendekati calon mitra adalah dengan memilih untuk bekerja dengan komisi. Kita dapat memutuskan untuk menawarkan presentase tertentu dari setiap penjualan yang kita lakukan sehingga menghemat uang yang akan kita gunakan untuk pengeluaran. Yang kedua, cari pendanaan untuk perusahaan manufaktur kita. Pendanaan adalah cara lain yang populer untuk memulai bisnis manufaktur kita dengan modal yang sedikit. Nah, ini adalah cara untuk memasukkan pihak ketiga atau investor ke dalam bisnis kita. Saat menggunakan metode ini, kemungkinan besar kita harus menyerahkan sebagian saham dari bisnis kita kepada perusahaan atau individu lain. Orang yang tertarik akan dapat membeli saham di perusahaan kita. Bergantung pada seberapa banyak mereka telah berinvestasi. Mereka juga berhak membantu kita dalam pengambilan keputusan penting terkait bisnis kita. Dianjurkan untuk menjual ide kita kepada orang-orang yang di industri manufaktur. Mereka juga dapat menjadi penasihat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis kita. Nah, yang ketiga yaitu memiliki rencana kerja yang matang. Daripada membabi buta memulai bisnis, gunakan banyak waktu kita dan menciptakan strategi dan berbagai cara penerapannya. Memiliki rencana akan membuat bisnis kita terhindar dari banyak masalah di sepanjang jalan. Dan rencana yang baik akan menarik angel investor untuk berinvestasi di perusahaan kita.
karena keseriusan dan potensi yang akan mereka lihat dalam diri kita. Sebuah rencana akan membuat kita mudah memperkirakan seberapa kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Ini akan membuat kita siap sehingga menghemat uang yang kita miliki dengan menghindar masalah yang sama. Identifikasi pendorong industri yang mungkin bisa kita jadikan parameter dan masukan saat membuat rencana kita. Mereka akan menawarkan feedback penting yang diperlukan saat membuat entry di bidang baru. Lalu yang keempat, membangun networking dengan orang lain untuk memfasilitasi pembiayaan yang mudah dan mulai perusahaan manufaktur dengan modal yang terbatas. Cara sempurna untuk berjejaring adalah dengan bergabung di jejaring sosial dan forum yang memiliki orang-orang yang minatnya sama dengan kita. Sangat dianjurkan untuk menghadiri konferensi dan acara bisnis sebanyak mungkin. Jaringan tidak hanya akan memberi kita modal awal yang sangat dibutuhkan, tetapi juga dapat memberikan kita kontak yang diperlukan yang mungkin membantu kita ketika kita terjebak nanti dalam usaha kita. Networking akan membantu kita membangun reputasi dan mendapatkan referensi dari orang-orang yang kita temui. Orang-orang yang kita temui juga akan berbagi pengetahuan berharga dengan kita untuk membantu bisnis kita berkembang serta mendapatkan peluang kemitraan. Networking juga menjadi hubungan bisnis penting yang akan membantu kita sepanjang perjalanan bisnis kita. Nah, sekian dari kelompok kami. Itulah penjelasan tadi terakhir dari saya tentang membangun sebuah perusahaan manufaktur. Mohon maaf bila dari kelompok kami banyak kesalahan dalam segi penulisan dan maupun segi penerangannya. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan untuk kalian semua yang melihat video ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.